kita merasa kok kayaknya ini semua orang lagi butuh makan ya, karena kan makan itu kan kebutuhan dasar. Kayak orang mungkin masih nggak apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kan kalau makan tuh orang wajib setiap hari gitu. Kemarin kita udah ada di rumah makan gratis yang ada di Cilangkap. Hari ini kita di warung makan gratis yang ada di Depok. Kebetulan banget kayak kita dapet kesempatan wawancara dengan pendirinya. Jadi yuk langsung aja makan. Wawancara. Kalau tidak salah kan memang sudah warung makannya sudah berdiri sejak pas masa Covid ya Bu ya? Betul. Nah itu kenapa sih memutuskan untuk mulai intens itu pas Covid, di mana notabene tuh lagi sulit-sulitnya nih aktivitas? Betul. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu kami mengadakan makan gratis ini hanya di masjid dan setiap hari Jumat aja. Nah, seiring berjalannya waktu, apalagi pas semenjak Covid itu ya, kita merasa itu, wah itu yang datang ke kantor kita itu sampai dari subuh tuh mereka udah ngantri. Jadi kan kita dulu pas Covid itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan gitu kan, tapi belum membuka warung makan gratis seperti ini. Udah tuh akhirnya kita merasa kok kayaknya ini semua orang lagi butuh makan ya, karena kan makan itu kan kebutuhan dasar. Kayak orang mungkin masih nggak apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kan kalau makan tuh orang wajib setiap hari gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membuka warung makan gratis. Tapi sebelum Covid itu kami kan juga bergerak di bidang kesehatan. Terus kita suka kayak ngebantu-bantuin orang tuh yang di kontrakan-kontrakan. Mereka biasanya minta bantuan ke kami. Mereka bilang saya belum makan Bu 2 hari, saya belum makan pun 3 hari. Dan ketika kita datang ya mereka betul-betul memang dalam keadaan seperti itu. Gitu loh, jadi itu yang trigger utama kita sih, dalam artian oh ya ternyata orang tuh butuh makan tuh setiap hari gitu. Jadi kita berusaha sedemikian rupa membangun warung makan gratis ini untuk saling membantu lah ya. Nah kalau misalnya boleh tahu ini memang karena yang tadi karena terinspirasi orang ternyata butuh makannya banget nih, atau memang dari kecil sebenarnya udah ada cita-cita pengen banget nih bantu orang, bikin yayasan sosial gitu. Jadi memang aku tuh nggak tahu kenapa ya, dari dulu tuh aku senang dan tergerak membantu orang lain. Nggak tahu, pokoknya memang aku tuh rasanya bahagia aja gitu loh kalau misalkan ketika habis ngebantu orang terus orang itu udah terima kasih banyak ya Mbak, terima kasih banyak ya Kak, aku doain begini. Itu kan ada kepuasan tersendiri yang kepuasan itu tuh nggak akan pernah bisa didapetin dan dibeli dimanapun. Jadi aku merasa kayak edik gitu loh, edik berbuat baik. Jadi memang dibilang kebaikan itu menular tuh iya. Karena mungkin aku melihat contoh dari orang tua aku juga. Jadi mereka tuh role model aku juga gitu loh. Kalau misalkan nolong orang tuh nggak tanggung-tanggung. Dan itu sih sebetulnya yang inspirasi dasar aku ya, untuk berbuat baik kepada orang lain. Di samping karena memang sudah Allah tanamkan gitu. Dan aku bersyukur sekali mempunyai rasa empati yang tinggi kepada sesama, karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu ya. Puji Tuhan lah ya Bu. Nah berarti kalau waktu awal-awal bangun warung makan gratis ini, tantangan yang Ibu paling ingat paling berat itu apa? Dana Mbak. Iya memang sih ya. Iya, waktu itu sampai jual kamera, jual laptop, jual motor. Nah, aku pikir ya Allah, engkau pasti ganti kok. Benar. Jadi ya udah aja. Aku tuh kalau misalkan memang tipikal yang kalau udah punya suatu niat, aku harus jalankan. Mau bagaimanapun caranya harus jalan. Dan alhamdulillah aku punya suami yang mendukung. Iya, support. Ya, coba bayangkan kalau misalkan suami nggak mendukung ya, kayaknya perjalanannya akan terasa lebih berat gitu. Nah, selain dana, juga omongan dari sekitar.
dibilang mau nyalek lah, Oh iya. dibilang lagi nyari suara lah, dan ini dari partai lah, ini ada sesuatu nih karena membuka warung makan gratis kan. Padahal emang nggak ada, kan nggak semua perbuatan baik orang tuh ada tujuan, maunya, ya. ada maunya gitu kan. Memang seneng aja ngasih makan orang gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak pihak-pihak yang pas warung makannya udah sukses nih, pihak-pihak yang yuk Bu nyalek, ada Bu? Aku tuh terus terang ya, aku tuh bodoh banget masalah politik. Kalau mau ngomongin masalah politik tuh paling suamiku, gitu loh. Karena suamiku udah beberapa kali juga kan diajakin untuk nyalek gitu dari salah satu partai gitu. Dan ada beberapa partai lain juga. Dan memang tapi karena di sini tuh kami betul-betul sangat berkomitmen untuk menjaga bahwa kami tidak berafiliasi, dengan politik manapun. Kami tidak berafiliasi dengan partai manapun. Jadi ini adalah gerakan dari rakyat untuk rakyat, ya. Jadinya kita sangat menjaga itu sih, karena kita pengen mandiri dan juga semoga banyak masyarakat juga yang mau ikut membantu program ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini banyak sekali orang-orang baik yang turut bergerak bersama kita. Berarti sebagian besar yang mendukung dana dan sebagainya, support itu dari donasi masyarakat atau ada dari pihak lain? Betul, dari netizen. Banyak kan dari netizen. Netizen tuh luar biasa. Bravo netizen Indonesia ya. Memang nggak salah kalau dibilang Indonesia ini adalah negara paling dermawan di dunia. Hasrat membantunya itu hasrat tinggi membantunya tuh luar biasa sekali. Luar biasa, dan saya sangat appreciate sih. Maksudnya memang ternyata orang-orang Indonesia tuh memang sebaik itu. Pak Joko, gimana nih? Udah berapa lama kesini dan kira-kira gimana sih rasanya makan di warung makan gratis ini? Ini saya udah agak lama, udah dari mulai pembukaan di sini saya udah mulai makan di sini. Sedang rasanya lebih enak nih, enak untuk memasakkannya ya. Dengan warung-warung yang warteg-warteg itu enakan ini, bukan warung-warung biasa itu. Masakannya. Perbedaan porsi dari awal membangun sampai sekarang itu porsinya jauh nggak nih Bu yang disediakan? Aduh, jauh sekali. Jauh ya? Awal berapa? Dari berapa? awal itu cuma 30 porsi. Karena masih banyak orang yang takut kan. Oh iya. Nah, kita waktu itu buka warung makan gratisnya di Juanda. Orang tuh takut kalau ini cuma promo doang kali. Masa iya bener-bener gratis? Jadi orang mau masuk ke warung makan gratis ini tuh nanti giliran gua udah masuk disuruh bayar lagi gitu kan. Maka itu mereka tuh harus kita panggil lagi. Nggak apa-apa, ini gratis, ini beneran gratis, nggak apa-apa. Akhirnya banyak orang yang mungkin dari mulut ke mulut juga ya, itu beneran gratis kok, nggak disuruh bayar, nggak disuruh apa-apa, nggak disuruh nyoblos, nggak disuruh apa, pokoknya nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak ada syaratnya. Gitu, akhirnya setiap hari semakin banyak orang yang datang ke warung makan gratis sampai alhamdulillah detik ini. Berarti kalau misalnya sekarang nih hari ini aja itu sediain berapa porsi Bu? Ini kita biasanya kalau hari biasa 250 porsi. 250. Tapi nasinya. Oh, nasinya itu. Karena kan mereka nasi ngambil sendiri ya. Iya. Kalau ngambil sendiri kan dan orang Indonesia kalau nggak makan nasi tuh nggak pol gitu. Nggak. Kayaknya ada yang kurang gitu kalau nggak makan nasi ya. Sudah 1 liter biasanya untuk 8 orang. Biasanya kan kalau 1 liter itu ini hanya cukup untuk 4-5 orang gitu. Tapi nggak masalah. Tapi yang penting yang diambil itu wajib dihabiskan. Iya, jangan buang-buang makanan ya. Dan kita selalu marah kalau misalkan ada yang ngambil nasi banyak ternyata nasinya nggak habis terus dibuang. Iya, itu kita sangat marah. Kan banyak nih orang-orang yang membantu untuk siapin makanan, masak. Nah itu kira-kira apakah
mereka dibayar per bulannya atau bagaimana, Bu? Jadi kalau misalkan di kita tuh ada namanya kafalah. Kafalah itu kalau dibilang gaji itu terlalu besar menurut aku ya. Sedangkan kafalah itu hanya, kalau menurutku ini hanya sebagai pengganti uang bensin aja, supaya mereka tuh nggak kesini tuh nggak bingung. Oh gitu. iya benar. Dan juga selain kita membantu orang lain, kan kita juga harus membantu yang sekitaran kita dulu dong. Jangan sampai nih relawan-relawan di sini ngebantu orang, tapi ternyata dirinya juga harus dibantu, gitu ya kan? Tapi ternyata ketika kesini anaknya atau keluarganya di rumah belum makan, atau nanti ada anaknya yang belum bayar sekolah, atau belum bayar kontrakan. Nah itu kan memecah tuh, iya kan? Memang relawan itu ikhlas, tapi bagaimana caranya menjaga keikhlasan mereka, yaitu dengan ditenangkan dulu nih yang di rumahnya, dicukupkan dulu yang di rumahnya, baru mereka bisa membantu orang lain. Just trust me, kalau mereka tidak bisa membantu dirinya sendiri, mereka tidak akan pernah bisa membantu orang lain. Iya, struggle dulu ya. Jadi mudah-mudahan amal usaha catering di warung makan gratis ini bisa terus berjalan, dan insya Allah nanti banyak masyarakat juga yang mau mesen di kita nih ya. Gitu. Berarti udah jalan belum nih, Bu? Udah jalan. Cuma memang aku belum publish. Dampak donasi untuk warung makan gratis ini sangat luar biasa. Karena kan gini ya, kita setiap hari masak ratusan porsi. Kalau hari Jumat sampai 350 porsi. Menunya juga luar biasa kalau hari Jumat, ya kan? Hari biasa juga. Kita belanja itu kan butuh dana. Butuh dananya tuh setiap hari. Belum lagi beras, gula, teh, minyak goreng, gas, es batu, dan kebutuhan-kebutuhan perintilan yang kadang kita tuh nggak notice, gitu loh. Terus kan harus ada dana dadakan. Misalkan ini bocor, ini gimana, dan lain sebagainya. Terus untuk transport, belanja. Dan kebanyakan di media sosial aku tuh jarang banget open donasi gitu. Oh gitu. Ayo bantu warung makan gratis, enggak? Orang langsung gitu ya? Iya, tapi aku hanya sekedar memberitakan tentang kegiatan di warung makan gratis ini aja, mereka udah langsung kayak, Mbak mana nomor rekening? Cara menggalang dana di media sosial adalah lakukan dulu perbuatan baik. Jadi jangan sekali-kali ketika kita mau melakukan kebaikan, kita belum ada branding, tapi udah menggalang donasi duluan. Nah, masyarakat tidak tahu kita siapa, lu dari yayasan mana, yayasannya trusted apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu mau menggalang donasi, lakukan saja kebaikan itu. Nggak perlu banyak. Melakukan kebaikan itu kan nggak harus membuka warung makan gratis, bagiin orang 1 juta. Jangan juga termakan video-video yang ada, bukan termakan ya, maksudnya jangan terlalu ngikutin video-video yang ada di media sosial juga. Lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau kita hanya bisa kasih 1 porsi ke orang 1 hari, ya lakukan, nggak masalah. Tetap bernilai pahala kok di sisi Allah. Kan orang dinilai bukan berapa banyak yang kita sedekah, tapi seberapa tulus ketika kita memberikan. Nanti lama-lama dengan sendirinya masyarakat akan membangun kepercayaan, kepada masyarakat. Jadi kita harus tunjukkan dulu kebaikan itu, baru kita bisa mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan yang sama. Apa nih harapan Ibu ke depannya untuk rumah makan gratis ini, selain misal dari donasi masyarakat, atau misalnya selain dari orang-orang yang bantu support masak, yang bantu support melayani gitu ya? Di warung makan gratis ini kami belum lama ini juga membuka amal usaha, yaitu catering. Gitu. Nah, kita ingin membuka amal usaha ini, catering ini, dan kami berdoa supaya berkelanjutan ya, agar kami tidak terpatok hanya dari donasi masyarakat, tapi kita juga ingin punya amal usaha sendiri yang bisa menghidupi warung makan gratis ini dan menghidupi orang-orang yang bekerja di dalamnya, seperti itu.